Belajar bersama. Bapak Ibu Sobat Pelatihan, berikut akan dijelaskan bagaimana membuat peta konsep menggunakan MindMeister. Sobat pelatihan dapat membuat peta konsep di aplikasi online Padlet. Seperti pada contoh ini. Selanjutnya, silakan sobat pelatihan untuk memperhatikan dan catat hal yang diperlukan dalam tutorial berikut. Halo Bapak Ibu Guru, kembali lagi bersama saya Amelia dari Ruang Edukator. Kami percaya bahwa guru lebih dari sekedar agen informasi, tetapi guru adalah agen transformasi. Oleh karena itu, Ruang Edukator hadir menjadi teman Bapak Ibu Guru sekalian untuk mengembangkan diri, mengembangkan cara belajar, mengembangkan cara mengajar, sehingga bisa membawa anak-anak di kelas kita tertransformasi hidupnya melalui kelas kita. Nah, di sesi kali ini kembali ke sesi tutorial. Kalau kemarin-kemarin saya sudah sempat bahas beberapa saya di kelas seperti Canva, kemudian Google Sites, kemudian Jamboard, maka hari ini saya mau sharing satu lagi papan virtual mirip seperti Jamboard, tetapi ini lebih cantik dan lebih banyak fitur-fiturnya. Namanya apa? Namanya Padlet. Namanya Padlet. Gimana cara menggunakannya di dalam kelas? Sama-sama kita tonton langsung videonya. Kalau yang kemarin kita ada bahas tentang Jamboard, maka Padlet kurang lebih sama, mirip kegunaannya adalah untuk virtual collaboration board. Jadi pengganti dari papan tulis. Apabila kita ada dalam pembelajaran jarak jauh, maka Padlet akan sangat berguna untuk anak-anak kita bisa menuliskan apa yang menjadi diskusi mereka, karena papan ini sifatnya virtual dan bisa berkolaborasi. Maka seperti Jamboard yang kemarin bisa digunakan oleh multiple user dalam waktu yang bersamaan. Gimana cara menggunakannya? Langsung aja ketik padlet.com di search bar, nanti akan masuk ke page seperti ini. Apabila Bapak Ibu adalah pertama menggunakannya, maka bisa langsung aja ke sign up for free. Nanti bisa daftar di situ ya dengan account Google kita. Seperti ini aja caranya, gampang. Nah, setelah kita sign in atau masuk. Nah, ini karena saya sudah pernah menggunakannya, maka tampilan layarnya akan langsung seperti ini. Tetapi apabila teman-teman baru pertama kali menggunakan, biasanya akan disuruh memilih terlebih dahulu apa mau menggunakan basic plan yang gratis atau menggunakan pro plan yang membayar. Saya sendiri menggunakan yang gratis, jadi fitur gratis ini bisa membuat 4 Padlet. Jadi bisa memberikan kita akses untuk membuat 4 Padlets. Apabila kita ingin menggunakan Padlets lebih dari 4 untuk kelas kita, maka kita harus upgrade plan kita ke yang Pro, seperti itu. Tapi buat saya pribadi, sebenarnya 4 ini cukup, karena apabila setelah kita menggunakannya, kemudian kita hapus, kita bisa menggunakannya lagi. Jadi intinya slotnya kita punya 4. Jadi apabila kita udah menggunakan 4, udah nggak kepake lagi, teman-teman hapus aja, teman-teman bisa bikin lagi. Jadi kalau muridnya nggak terlalu banyak atau jumlah kelasnya nggak terlalu banyak, saya kira oke untuk menggunakan basic plan yang gratis. Yuk langsung aja gimana caranya. Kalau sudah masuk ke sini, sudah memilih yang basic plan yang gratis, maka teman-teman akan diantarkan ke halaman ini nih. Nah, di sebelah kiri atas kita bisa lihat ada pilihannya Make a Padlet, Join a Padlet, ada Gallery, dan ada Upgrade. Langsung aja kita make a Padlet. Ya, jadi kalau kita klik make a Padlet, kita akan diarahkan kepada berbagai pilihan. Ada 8 kurang lebih pilihannya. Ini adalah pilihan-pilihan yang harus kita pikirkan dan sesuaikan dengan kebutuhan kita dalam menggunakan Padlet. Karena ada banyak bentuk dan ada banyak fitur yang berbeda-beda. Bagaimana cara memilihnya? Kalau masih pertama kali, kita bisa previewnya bentuk kanvas.
Nah, bentuk kanvas kurang lebih seperti ini. Apabila kita mau menggunakan connecting arrow gitu ya, seperti mind map atau spidergram, maka kita bisa menggunakan Padlet yang bentuk kanvas. Nah, apabila kita mau menggunakan yang bentuknya lebih kaku, lebih pack, jadi urutan berurutan atas ke bawah, kiri ke kanan, kita bisa memilih yang bentuknya wall. Jadi apabila kita mau bentuknya dari atas ke bawah supaya mudah dibaca, kita bisa memilih bentuk stream. Kemudian kita mau melihat apabila kita mau kontennya itu diatur dalam bentuk baris, maka kita bisa pilih grid. Kalau kita mau lihat konten kita ada stack of column gitu, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, maka kita gunakan shelf. Back channel itu seperti percakapan, seperti itu ya. Kemudian ada bentuknya map, jadi kita bisa poinkan negara-negara atau di lokasi-lokasi tertentu. Ada yang bentuknya juga seperti timeline. Sekali lagi tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Saya buka satu ya, misalkan saya pilih bentuk shelf. Nah, bentuk shelf ini cukup favorit kalau buat saya sendiri karena saya suka menggunakan Padlet umumnya untuk kerja kelompoknya anak-anak seperti itu. Jadi pada pertemuan pertama dan kelas pertama, misalnya saya tulis aja nama kelasnya kelas 8A, misalnya seperti itu. Ini tinggal kita taruh deskripsinya, mata pelajarannya sosial. Ya, kita juga bisa ganti wallpapernya. Kita lihat di sebelah kanan ini, tab modify, kita bisa ganti judulnya, tuliskan deskripsinya, apabila ada icon juga bisa dipilih, mau pakai icon apa. Kemudian mau pakai wallpaper apa, kita juga bisa pilih bentuk wallpapernya. Mau kita tambahkan gambar kita sendiri juga bisa, fontnya kita juga bisa pilih, kemudian mau warnanya gelap atau terang, kemudian apabila ada orang yang mengisi atau memberikan atau menulis atau berkontribusi, apakah perlu approval atau tidak, nah kita bisa atur semuanya di sini. Boleh nggak viewersnya komen di postingannya orang, kita juga bisa atur di sini. Coba saya nyalakan komennya. Nah, ini di fitur modify ya, seperti ini, kemudian kita skip. Oh ya, ini juga ada di sini copy to clipboard. Ini adalah alamat dari Padlet kita. Jadi biasanya saya kalau menggunakan Zoom atau Google Meet di kelas, biasanya saya copy Padlet ini, kemudian saya share di chat room, dan murid-murid saya waktu klik link tersebut, mereka langsung terhubung dengan Padlet saya. Jadi misalnya saya minta mereka untuk sharing, atau mereka harus mengisi sesuatu, atau berdiskusi tentang satu pertanyaan yang saya posting, mereka langsung bisa jump in di Padlet saya dan bisa langsung menulis di sana. Seperti itu ya caranya. Oke, kita terus dulu. Jadi karena tadi saya pilih bentuknya shelf, maka akan ada kolom-kolomnya, begitu ya. Misalkan saya buat kolom 1 itu untuk grup 1, kolom 2 untuk grup 2, kemudian kolom 3 untuk grup 3, dan seterusnya. Nah, ini bisa ada tanda panah, tanda plus atau tanda tambah di bawah untuk menambahkan postingan. Nah, misalnya ini saya posting di sini questions. Ini bisa masukkan gambar, bisa masukkan link, bisa ada banyak pilihan ya. Kita mau masukkan suara, mau masukkan video, atau link ke Padlet yang lain, kita bisa lakukan di sini. Nah, ini udah langsung terupdate ya di sini. Tadi karena saya nyalakan fitur mereka bisa komen, maka di postingan saya mereka bisa add komen. Nanti anak-anak kita bisa langsung menambahkan nih tanda plus di bawahnya. Mereka bisa tulis jawaban mereka, kemudian grup 1 di grup 1 sendiri, kemudian grup 2 akan melakukan atau posting di grup 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk bentuk shelf. Jadi cara penggunaannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat di fitur sebelah kanan, kalau kita lihat di fitur atas di sebelah kanan, ini ada fitur-fiturnya. Apabila kita mau sharing, tadi seperti yang saya lakukan, apabila mereka bisa menulis di sana, gitu ya, untuk mereka bisa jump in ke Padlet saya dan bisa menulis, maka saya bisa klik share dan copy link. Ini tadi saya copy dan kemudian masukkan di chat room. Atau kita mau juga bisa gunakan QR code dan kita taruh di PPT kita, atau kita mau masukkan ke website atau blog kita, mau kita email, mau kita share, ini juga bisa semuanya. Dan nanti selesai anak-anak menggunakan, kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk PDF
Atau kita bisa langsung print. Nah, keren banget ya. Jadi hasil diskusinya anak-anak gak serta-merta hilang, tapi kita bisa simpan dalam berbagai bentuk seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada setting, ya, yang tadi ya, yang awal mula pertama kali. Settingannya seperti apa yang kita mau pilih untuk Padlet kita. Nah, ini sama ini shortcutnya apabila kita mau remake, mau full screen, mau tambahkan kolaborator, atau kita mau sharingkan, atau kita mau simpan dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk PDF, atau mau kita print. Nah, ini ada di shortcut ini. Kita titik-titik 3 di sebelah kanan, paling kanan. Nah, kurang lebih begitu cara penggunaannya. Kalau kita mau kembali ke home, kita lihat, maka Padlet ini udah otomatis tersimpan ya, kelas 8A. Ingat, kalau Anda menggunakan fitur yang free, maka Anda bisa menggunakannya sampai 4 Padlets. Selesai Anda menggunakan, Anda bisa ekspor dan simpan dalam bentuk JPEG atau PDF tadi. Kemudian Anda bisa hapus dan gunakan lagi slot yang Anda punya untuk membuat Padlet yang baru. Gitu sih caranya teman-teman, gampang banget ya. Menghapusnya gimana nih? Ini ada titik 3 di sebelah kanan, klik aja, ada pilihan delete Padlet. Nah, kalau kita taruh delete, itu ada di sini tulisannya enter this code to proceed, tinggal kita ketik aja sama seperti kode yang tertera 3829 dan sudah terhapus dan kita bisa menggunakan slotnya yang lain untuk membuat Padlet yang baru. Silahkan dieksplor, terutama karena bentuknya dari Padlet ini ada bermacam-macam. Ada yang back channel untuk communication, kita bisa menggunakannya misalnya untuk icebreaker dengan anak-anak gitu ya, untuk kita bisa menanyakan kondisi mereka atau mereka bisa mengobrol di kelas menggunakan Padlet kalau kita mau record gitu ya. Atau kita juga bisa bentuk kanvas kalau misalnya kita mau minta anak-anak membuat mind map bersama-sama. Jadi semuanya tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu guru, kebutuhan teman-teman dalam mengajar di kelas, kira-kira bentuk Padlet yang cocok yang seperti apa. Dan bukan saja bisa digunakan dalam kelas, kita juga bisa menggunakan papan virtual kolaborasi ini pada saat kita melakukan meeting dengan guru-guru ataupun saat kita melakukan pekerjaan lain. Oke, sekian informasinya. Apabila Bapak Ibu guru atau teman-teman sekalian di sini punya ide bagaimana caranya menggunakan Padlet dengan lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, boleh sharing di komen di bawah. Dan apabila teman-teman ingin saya untuk review atau bikin tutorial platform-platform edukasi yang lain, silakan juga mention di bawah, nanti saya buatkan tutorial. Oke, semoga informasinya berguna dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kelasnya teman-teman. Baiklah, selamat mengajar.